Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini adalah malam Kapin di kota yang ke-55 di tanah air Indonesia yang kita sama-sama mengasihi. Mengapakah kita mengasihi tanah Indonesia? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi Indonesia. Mengapa kita datang ke tanah Papua? Karena Tuhan ingin memberkati tanah Papua. Amin. Salah satu pulau yang terbesar di dunia, salah satu pulau yang paling hijau di dalam dunia, salah satu pulau yang paling bersih udara di dunia. Bukankah ini cinta kasih Tuhan untuk Papua? Setiap kali saya datang ke Papua, saya menghirup udara yang segar dengan oksigen yang begitu enak adanya. Saya melihat sayur-sayur di sini, saya lihat buah-buah di sini, bahkan makan pisang saja di sini. Saya penuh syukur kepada Tuhan. Dunia yang dicipta oleh Tuhan betapa indah adanya, tapi dosa telah merusak dunia. Dosa telah menghancurkan ciptaan Tuhan. Yang paling sayang adalah manusia yang dicipta menurut peta dan teladan alam telah dihancurkan oleh dosa, di mana manusia tidak sadar, hanya mau menikmati kesenangan yang palsu saja. Main seks beberapa menit, akhirnya dapat HIV yang mematikan berpuluh tahun. Kita bercongkak
beriri, bersempit hati, menipu, hanya mengikuti hawa nafsu kita berapa menit, lalu kita menjual bahagia kekekalan di dalam tangan setan. Saudara-saudara, Alkitab berkata, dosa adalah pelanggaran hukum. Dosa adalah mempusatkan pada diri. Dosa adalah geser dari tempat posisi asli yang ditetapkan oleh Tuhan. Dosa adalah membelakangi akan Tuhan Allah. Dosa adalah memperpisahkan diri kita dari hadirat Allah. Dosa adalah kelakuan yang tidak benar. Dosa adalah pencetusan keegoisan kita sendiri. Dosa adalah kesekongkolan dengan setan. Dosa adalah perkataan dan perbuatan yang tidak senonoh. Dosa adalah alat daripada kejahatan, memakai tubuh kita, semua alat-alat daripada organ tubuh kita menjadi saluran ketidakbenaran. Kalau saya mempaparkan definisi dosa satu persatu di dalam kitab suci, maka ratusan ayat yang harus saya katakan kepada saudara. What is sin? Apa itu dosa? Seluruhnya disimpulkan dosa adalah mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Tapi saya mau tanya, gampang kita mengkotorkan pakaian, tapi sulit membersihkan bukan? Taruhlah tintamu menghitamkan pakaian yang putih, tapi cucinya tidak gampang bukan? Cacatkanlah hatimu, tapi mengembalikan kesucian kita tidak berdaya bukan? Hilangkan keperawananmu dengan hidup seks yang tidak beres, 1 menit saja kembali menjadi perawan tidak bisa bukan? Kita berapa bodoh, kita berapa berani melanggar hukum Tuhan, kita berapa hina, kita berapa gampang menerima tawaran daripada setan. Lalu kita tidak mengetahui kenikmatan yang kita terima cuma sementara, tapi kerugian yang kita bayar untuk selama-lamanya. Adam berdosa hanya karena digoda oleh iblis, memetik buah terlarang, makan 1 kali. Dunia beribu-ribu tahun, keturunan-keturunan anak manusia tidak pernah hidup sejahtera. Saudara-saudara, namun demikian Tuhan berkata, Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Stephen Tong sudah tua. Sebenarnya murid-murid saya sejak 13 tahun yang lalu sudah pensiun. Mereka ada yang sudah umur 55 pensiun, ada yang umur 60 pensiun. Dan murid-murid saya yang pernah menjadi pendeta, yang pernah saya didik dalam sekolah teologi selama 45 tahun, lebih 2.500 pendeta. Waktu murid-murid saya pensiun, ada yang beranikan diri datang kepada saya. Bolehkah potong khotbah di dalam kebaktian pensiun saya? Saya menolak dengan marah. Kalau gurumu belum pensiun, kenapa kamu pensiun dulu? Kalau saya masih umur 73 tetap berkhotbah, engkau baru umur 65, kenapa engkau berhenti melayani Tuhan? Saya tidak berani pensiun. Sampai kalau saya sudah pikun, kalau saya tidak mau pensiun, saya minta majelis saya, tarik saya turun dari mimbar. Mengapa saya harus kerja begitu berat? Mengapa saya harus sudah keadaan badan lemah tetap berkhotbah seperti ini? Karena saya tahu Tuhan yang manggil saya adalah Tuhan yang setia tidak meninggalkan saya. Maka saya harus setia tidak meninggalkan Tuhan sampai saya mati, sampai menghembuskan napas terakhir. Setiap kali saya naik mimbar semenjak tahun ini, saya sudah sadar, mungkin saya datang mengunjungi satu kota, berarti itulah kunjungan terakhir. Mungkin saya tidak datang lagi ke Papua.
mungkin ini terakhir saya datang berkhotbah kepadamu. Kadang-kadang tekanan darah saya tinggi. Kadang-kadang saya diperingatkan mungkin stroke, langsung engkau mati separuh. Kadang-kadang saya mengetahui mungkin heart attack, di dalam 1 detik saya pergi kepada Tuhan. Tapi sebelum saya dipanggil, jika Tuhan masih mengizinkan saya, masih punya pikiran yang jernih, masih mempunyai napas yang cukup, masih berdetuk jantung, saya akan berkhotbah sampai dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebab malam ini saya telah berdoa dengan sungguh-sungguh dari kemarin, mempersiapkan hati supaya Tuhan kasih tahu saya apa yang harus saya khotbahkan di dalam kebaktian di Jayapura. Saudara-saudara, karena kita berdosa, maka Tuhan Yesus harus mati mengganti orang berdosa. Apa sebab? Karena upah dosa adalah maut. Herannya, saya yang berdosa, tetapi yang mati adalah Kristus. Ini artinya apa? Ini mau mengatakan apa kepada saya? Saudara, di dalam kitab suci dari halaman pertama sudah mengandung arti seperti ini. Karena Tuhan mau menwahyukan rencana keselamatan kepada manusia. Upah dosa adalah maut. Ini tercantum di dalam Roma pasal 6 ayat ke-23. Tetapi sebelum Roma, sebelum kisah para rasul, sebelum Yohanes, sebelum Lukas, sebelum Markus, sebelum Matius, belum Maliaki, belum Yesaya, belum kitab Taurat, sebelum Kejadian, saudara-saudara, Allah sudah mempersiapkan keselamatan. Dan pertama kali urutan ini dijadikan sesuatu keanehan, yaitu yang berdosa manusia. Yang pertama mati bukan manusia. Sudah diwahyukan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Saudara-saudara, upah dosa adalah maut. Siapa berdosa, siapa mati. Karena yang berdosa harus membayar upah dosa. The wages of sin is death. Which one commits sin, he should be put into death. Barang siapa yang berbuat dosa, yang harus dibawa ke kematian. Siapa yang pertama berdosa? Yang pertama berdosa adalah Adam. Tapi yang pertama mati bukan Adam. Ini keajaiban, keanehan yang sudah dinyatakan di dalam kitab Kejadian pasal 3 sebelum Yesus datang ke dunia beribu-ribu tahun kemudian. Mengapakah? Karena seluruh kitab suci adalah wahyu Tuhan Allah. Seluruh kitab suci adalah cara Tuhan mengungkapkan, Tuhan menyatakan rencananya yang suci dan kekal sebelum dunia diciptakan kepada manusia yang akan dipimpin masuk ke dalam kebenaran oleh Roh Kudus. Kitab suci adalah wahyu Allah. Kitab suci ada ungkapan hati Allah. Kitab suci adalah membongkar isi rencana surga untuk manusia yang berada di dalam dunia. Itu sebab pada waktu Adam berdosa, melanggar Tuhan yang memerintahkan jangan makan buah yang terlarang itu. Karena hari itu engkau makan, hari itu engkau akan mati. Adam tidak mengindahkan, tidak menghargai apa yang diperintahkan Tuhan. Adam langsung mentaati setan. Lebih suka suara iblis dibanding suara Tuhan. Sama seperti kita hari ini, kita lebih suka mendengarkan setan, kita mendengarkan Tuhan. Tuhan bilang hiduplah suci, setan bilang mainlah perempuan. Tuhan bilang hidup dengan istrimu, kita hidup homoseks. Tuhan bilang hidup dengan seks, kenikmatan yang jalur yang benar, kita hidup di dalam penyelewengan yang melawan hukum alam. Oh saudara-saudara, kita menamakan diri orang Kristen karena kita sudah dibaptiskan, kita sudah menerima surat baptisan, kita sudah disidi, kita sudah mengaku Kristen, tapi jiwa kita belum.
hati kita masih kafir, roh kita masih taat kepada setan. Demikian Tuhan berkata kepada Adam, dengarlah firmanku. Adam berkata, saya menerima ajaran dari iblis. Dia berbuat dosa. Tuhan berkata, hari itu engkau makan buah terlarang, hari itu engkau pasti mati. Tetapi hari itu Adam tidak mati. Ini seolah-olah firman Tuhan tidak jadi. Firman Tuhan tidak sukses. Firman Tuhan tidak sungguh. Tetapi arti mati di dalam firman Tuhan lain sama konsep manusia. Arti hari ini juga lain konsep dengan konsep manusia. Di dalam Alkitab, hari Tuhan itu boleh menjadi sesuatu jangka yang panjang. Dan di dalam cara hitung Tuhan, 1000 tahun satu hari, 1000 tahun. Maka Adam hari itu mati, karena dia bukan hari 24 jam itu, dia mati setelah 930 tahun kemudian. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan 1000 tahun satu hari. Dan Tuhan mengatakan, hari itu engkau makan, hari itu mati. Bolehkah kami mengerti saat Adam makan buah itu, saat itu dia mati? Saya berkata kepada saudara, saat Adam makan buah itu, rohani dia langsung mati di hadapan Tuhan. Apa artinya mati? Artinya mati berarti terpisah dari sumber hidup. Saudara-saudara, di sini ada lampu yang bersinar kepada saya. Jika lampu ini putus hubungan di dalam stok kontaknya, langsung dia mati. Meskipun lampunya masih berfungsi, lampunya masih utuh, lampunya masih baik. Tapi waktu hubungan itu sudah putus, lampu itu sudah mati secara fungsi bercahaya, bukan secara fungsi dia menjadi lampu. Demikian manusia kalau sudah hubungan putus dengan Tuhan Allah, saat itu kita sudah mati sebagai manusia yang tidak berfungsi hidup bersatu dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Adam makan buah terlarang. Adam saat itu juga dia sudah mati. Tetapi dia badannya belum mati. Dia masih diizinkan Tuhan hidup 930 tahun. Akhirnya baru dia mati. Itu kematian arti kedua. Kematian pertama, yaitu kematian yang berarti terpisah dari sumber Allah. Kematian arti kedua berarti berhenti fungsi tubuh kita, tidak lagi berfungsi seperti biasa. Kerusakan organ, berhentinya jantung, tidak lagi mempunyai vibrasi dari gelombang otak, dan tidak lagi bisa bicara, tidak bisa lagi melihat, tidak bisa lagi mendengar, tidak lagi bernapas, tidak lagi mengalirkan darah di dalam nadi kita semua. Ini adalah berhenti fungsi tubuh fisika. Ini mati arti kedua. Dan selain itu masih ada mati arti ketiga, dilempar ke dalam neraka dan dibakar oleh api sampai selama-lamanya. Itu mati kali kedua. Itu mati arti yang ketiga. Saudara-saudara, mari kita mengerti kitab suci lebih mendalam, lebih tepat, lebih luas dari hanya sekedar mengetahui makna definisi harafiah saja. The day when you eat the fruit, that day you will surely die. Hari itu juga engkau memakan buah yang terlarang. Hari itu juga engkau pasti akan mati. Saudara-saudara, upah dosa adalah maut. Tapi pada waktu Adam berbuat dosa, kenapa tidak kelihatan Adam yang mati? Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Adam menjawab, setelah aku mendengar suaramu, aku menjadi takut. Kenapa takut Tuhan? Manusia tidak boleh takut Tuhan. Manusia tidak perlu takut Tuhan. Manusia tidak seharusnya takut Tuhan. Karena Tuhan pencipta, karena Tuhan pengasih, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan berkat, Tuhan pemberi anugerah. Kenapa takut Tuhan? Kalau ada dosa,
maka takut Tuhan. Kalau tidak bersalah, tidak seharusnya takut Tuhan. Kalau engkau tidak bersalah, tidak perlu takut hukum. Kalau engkau tidak berlanggar, tidak perlu takut pengadilan. Kalau engkau jalan baik-baik dengan mobilmu, sepeda motormu, dengan SIM yang resmi, tidak perlu takut polisi. Orang takut Tuhan karena sudah berdosa. Orang takut Tuhan karena sudah melanggar. Tuhan menanya Adam, "Where are you, Adam?" Adam menjawab, "I am trembling. I fear. I'm afraid of you. When you call my name." Kenapa Adam takut? Karena dia sudah berdosa. Apakah boleh karena engkau takut Tuhan lalu melarikan diri? Apakah benar setelah melarikan diri engkau selesaikan dosamu? Tidak. Tuhan mengatakan, "Come out. Sekarang engkau keluar, berdiri di hadapan aku." Lalu Tuhan menyatakan kehendaknya dan mempersiapkan satu pakaian kepada dia untuk mengganti daun yang dia petik, pohon yang dia rusak, lingkungan yang sudah dirusak oleh dosa itu. Saudara-saudara, merusak lingkungan dimulai daripada manusia berbuat dosa. Adam memotong, menpetik pohon daun, mendaunkan diri sebagai gaun untuk menudungi kemaluan dia. Tapi ini bukan cara yang terbaik. Maka Allah berkata, "Aku sudah menyediakan pakaian kulit untuk menudungi engkau, untuk membungkus engkau, untuk menutup engkau dari hal yang mempermalukan." Saudara-saudara, bukankah tubuh manusia seharusnya memancarkan kemuliaan Tuhan Allah? Bukankah kemuliaan surgawi mengelilingi hidup kita sehingga kita memancarkan kehormatan dan kemuliaan dari Tuhan Allah sendiri? Mengapakah sampai kita melihat diri telanjang malu? Sampai hari ini kebudayaan apapun di dalam seluruh benua tidak bisa menjelaskan apa sebab sejak anak masih kecil malu dilihat orang lain alat kelaminnya. Sampai hari ini tidak ada pengetahuan, ilmu dan pendidikan yang bisa memberitahu kepada kita kenapa binatang tidak usah pakaian, hanya manusia yang memerlukan pakai pakaian. Kenapa waktu nikah engkau ingin istrimu telanjang, tapi waktu engkau keluar engkau tidak berani telanjang? Kenapa pernikahan itu sah? Kenapa kenikmatan seks itu indah? Kenapa hidup seks yang resmi kenikmatan terbesar? Tapi kenapa kita mempunyai tubuh yang sama, buka pakaian kita rasa malu? Ini hal kontradiktif, ini sesuatu paradoks yang tidak bisa dijelaskan oleh kebudayaan apapun, tidak bisa dimengerti oleh kepintaran ilmu siapapun, tidak bisa dijawab oleh teori filsafat apapun, kecuali kembali kepada Alkitab. Saudara-saudara, Allah menciptakan manusia dengan tubuh yang paling indah dibanding semua macam binatang. Allah menciptakan seks dengan fungsi yang paling nikmat, paling bebas dibandingkan semua macam binatang. Tidak ada binatang yang boleh menikmati seks lebih nikmat, lebih indah, lebih bahagia dari manusia. Hanya bentuk tubuh dan gerakan gerik daripada tangan kaki kita saja, kita di dalam seks sudah jauh lebih bebas, jauh lebih indah di semua macam binatang. Bandingkan dengan gajah, dengan harimau, dengan ikan, dengan segala macam binatang, manusia dicipta paling indah, paling nikmat, paling sempurna, termasuk fungsi seks. Tapi kenapa Adam menjadi malu waktu melihat diri telanjang? Karena sudah menjadi pelanggaran terhadap Tuhan. Saudara-saudara, jikalau di dalam seks engkau tidak melanggar hukum Tuhan, engkau adalah penikmat yang terbesar di antara semua makhluk. Jika dalam hidupmu tidak melawan kehendak Tuhan, engkau adalah manusia yang mengalami anugerah Tuhan lebih besar daripada makhluk apapun. Tapi pada waktu Adam melihat diri berada di dalam keadaan telanjang,
Dia tahu dia berdosa. Dia tahu dia melanggar Tuhan. Dan mulai hari itu dia takut kepada Tuhan. Bukan saja tidak mau dilihat orang lain, dia sendiri takut dilihat Tuhan. Bukan saja dia takut dilihat Tuhan, dia juga takut melihat Tuhan. Oh saudara-saudara, jikalau engkau meninggalkan Tuhan, engkau tidak ada kelegaan. Engkau sedang menikmati dosa. Engkau tidak berdamaian di dalam hatimu. Tetapi Tuhan berkata, tidak bisa. Engkau tidak bisa hidup terus di dalam dosa. Engkau harus datang kepadaku. Maka Adam harus, meskipun tidak berani, terpaksa, meskipun tidak rela, ditentukan dia berdiri lagi di hadapan Tuhan. Waktu Adam dan Hawa berdiri di hadapan Tuhan, Masaccio, seorang pelukis Itali, kira-kira 600 tahun yang lalu, menggambarkan Adam dan Hawa begitu malu dengan air mata. Mata mereka ke depan, menutup alat kelaminnya, dan mereka diusir keluar dari tanah daripada taman Firdaus. Saudara-saudara, karena kemarahan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, aku akan memakai engkau dengan pakaian kulit. Nah, inilah yang selalu lupa dilukis oleh pelukis-lukis. Mereka lupa sebelum Adam diusir keluar, mereka sudah pakai pakaian kulit. Pakaian kulit untuk apa? Untuk menutupi keadaan telanjang, untuk menutupi hal yang mempermalukan. Pakaian kulit ini mengganti atau mewakili keselamatan Yesus Kristus, kesucian yang menudungi dosa, keselamatan yang menutupi malu. Cara Allah menyelesaikan perbuatan yang salah. Inilah keselamatan, the salvation of Christ, the redemption of God is the way to solve the problem of committing sin. Engkau telah berproblema, engkau telah melakukan dosa, dan cara melakukan sesuatu perbuatan untuk membereskan dosa tidak ada kecuali kembali kepada Tuhan. Cara Tuhan adalah memberikan pakaian kulit. Lalu saya tanya, dari manakah pakaian kulit? Kulit siapa yang dijahit menjadi pakaian? Kulit manusia, Adam masih hidup. Adam kulitnya masih utuh. Kulit Hawa, Hawa masih hidup. Hawa berdiri di hadapan Tuhan. Dua orang ini belum mati, tetapi sudah ada pakaian kulit yang disediakan Allah untuk menutupi Adam, untuk menutupi Hawa. Kulit siapa? Saya tidak mengerti. Saya hanya bisa membandingkan, membaca, menyelidiki seluruh kitab suci. Akhirnya saya menemukan ada binatang yang mati, lalu kulitnya dikupas, kulitnya dikeluarkan, dijadikan pakaian untuk menyelesaikan dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Binatang apa? Alkitab tidak tulis. Kejadian pasal 3 tidak bicara. Kulit apa? Pasti bukan kulit daripada daun-daun, bukan kulit daripada pohon-pohon, pasti kulit binatang. Kenapa? Karena seluruh kitab suci tidak mewahyukan kita ada pohon yang dikupas kulitnya untuk mengganti manusia. Alkitab berkata ada domba yang dibunuh untuk mengganti dosa manusia. Oh, aku sadar. Mengapakah Yohanes Pembaptis berkata, waktu dia melihat Yesus, dia memperkenalkan dia kepada orang-orang yang banyak di padang belantara. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Lihatlah domba Allah yang akan membuang, mengangkut segala dosa manusia. Yohanes Pembaptis memakai pakaian dari kulit unta. Ini sesuatu pengertian yang luar biasa. Dan dia mengatakan bukan unta, tetapi domba Allah. Behold the Lamb of God. Jesus Christ is the sacrifice to replace
you and me. Yesus Kristus adalah korban yang mengganti engkau dan saya. Yesus Kristus adalah makhluk yang dibunuh mati mengganti engkau dan saya. Mengapakah domba? Mengapa bukan sapi? Mengapa bukan unta? Mengapa bukan kuda? Karena di dalam Alkitab dicantumkan bahwa orang-orang Israel pada waktu mau dilepaskan dari tanah orang Firaun menjadi budak di bawah raja yang bengis dan kejam itu, yang menganiaya mereka 430 tahun. Caranya adalah malam ini bunuhlah domba dan biarlah darahnya dicoretkan di atas ambang pintu dan kayu-kayu di atas pintu itu. Aku akan suruh malaikatku melewati rumahmu dan tidak membunuh anak sulungmu supaya engkau diselamatkan. Domba yang disembelih mewakili Kristus yang harus dibunuh. Domba yang mati mewakili juru selamat yang mengganti kita. Saudara-saudara, pada waktu Allah berkata kepada Adam, berkata kepada Hawa, pakailah pakaian ini. Berarti yang berdosa kamu, tetapi yang mati pertama-tama bukan kamu. Manusia yang berdosa. Tetapi binatang yang mati untuk apa? Mengganti kita. Saudara-saudara, kalau engkau mengerti inilah Injil dari Tuhan Allah, engkau mengerti inilah cara Tuhan menyelamatkan manusia, maka hal seperti ini tercantum terus menerus di dalam seluruh kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada domba Allah yang menjadi pengganti bagi kita. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah domba Paskah yang mengganti orang berdosa. Demikian Paulus berkata kepada orang di Korintus, the Lamb of God, but Passover Lamb, domba yang dijadikan domba Paskah adalah Kristus Yesus yang mati mengganti kita masing-masing. Saudara-saudara, sekarang saya masuk ke dalam tema ini. Pada waktu Yesus mengetahui apa yang sudah dicantumkan dan ditulis dan dinubuatkan di dalam perjanjian lama tentang Dia yang harus mati, waktunya sudah sampai. Maka dia berkata kepada Tuhan Allah, aku datang untuk menggenapi rencanamu. Ayat ini muncul di dalam Mazmur 40 dan dikutip di dalam kitab Ibrani pasal ke-10 ayat ke-7. Oh God, I come to accomplish your will. All things concerning me have been written in the scrolls. Ya Allah, aku datang untuk menggenapi kehendakmu. Segala sesuatu tentang hidupku sudah ditulis di dalam kitab-kitab gulungan hidup, kitab sucimu. Saudara-saudara sekalian, Yesus hari itu naik ke atas kayu salib. Dia dipaku di atas kayu, lalu diangkat, ditanjapkan ke dalam lubang yang disiapkan, seperti mentanjapkan sesuatu bendera, dan dia digantung di atas kayu salib. Pada waktu Yesus ditanjapkan seperti tiang bendera ke dalam lubang disediakan, berat tubuh berpuluh-puluh kilo tergantung dan merobek lubang paku di dalam tangan dan di dalam kakinya. Kesakitan yang tidak bisa dibayangkan mengakibatkan darah mencerot daripada lubang itu, setetes demi setetes mengalir seperti sumber. Saat itu Yesus Kristus, dia tahan segala penderitaan sengsara dan dia mati bagi kita hari itu juga. Jam 9 Yesus dipaku di atas kayu salib. Jam 3 menghembuskan napas terakhir. Di dalam 4 jam sengsara di atas kayu salib, saudara-saudara, dia lebih disiksa dari siapapun.
Karena ditulis waktu darahnya keluar jam sore sebelum diturunkan mayatnya, mereka memasukkan tusukan ke dalam badannya, dan air dan darah gumpalan yang turun keluar daripada lukanya. Ini menurut seorang dokter pada abad ke-20 tahun 40-an di Inggris membuktikan jantung Yesus karena terlalu sedih sudah menjadi pecah. Jantungnya itu pecah sehingga darah dan plasma terpisah dan keluar air dan gumpalan darah yang kumpul-kumpul itu. Saudara-saudara sekalian, tidak ada orang mengerti berapa besar penderitaan dari Yesus Kristus. Tidak ada orang mengerti berapa sedih, tanggungan, susah Tuhan kita di atas kayu salib. Lalu saya mau tanya, apa artinya kematian Yesus Kristus? Mengapa Paulus berkata, aku telah mengambil keputusan tidak mengetahui apapun kecuali Yesus dan dia tersalib. I decide to know nothing but Christ and He crucified. Paulus bukan orang terpelajar. Paulus bukan orang Farisi yang paling canggih. Bukankah Paulus menghafal seluruh Taurat dari Musa? Bukankah Paulus dilatih menjadi orang Farisi? Mulai hari ke-8 setelah dia lahir sudah disunat. Mulai umur 5 masuk ke dalam sinagoge, rumah sembahyang. Mulai umur 12 ditabiskan menjadi bar mitzvah, anak Taurat. Mulai dari berbelasan tahun dia sudah mulai belajar dengan sekolah yang paling sulit. Dari umur 20-an dia menjadi murid dari profesor yang terbesar zamannya, yaitu Gamaliel. Waktu dia menjadi orang Farisi, pada waktu dia boleh masuk ke dalam kongres Yahudi. Mungkin di Sanhedrian dia telah menjadi orang yang paling penting sebagai pimpinan agama seluruh Israel. Dan dia bangga, dia orang Farisi yang menghafal Taurat, yang mengerti hukum, yang sering berpuasa, yang memberikan perpuluhan, yang tidak berzina, tidak menipu uang orang lain, tidak seperti orang lain yang berdosa. Dia hidup bangga, hidup suci, hidup memuliakan Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian, justru Paulus sendiri berkata, aku adalah orang berdosa. Di antara orang berdosa, aku ada penghulu orang berdosa. Dia mengerti dia orang berdosa. Setelah dia mengerti kematian Yesus Kristus adalah mengganti dia. Kita semua hidup di dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi anugerah Tuhan Allah adalah hidup yang kekal di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikian Paulus berkata tentang hal ini. Saudara-saudara sekalian, Paulus menerima Yesus. Paulus mengerti semua filsafat yang penting. Zaman Greka, di mana dia mengerti stoiksisme, dia mengerti epikurianisme, dia mengerti skeptisisme. Dia boleh berdebat dengan orang-orang Stoa dan orang-orang Epikurian di Areopagus, di Athena. Dia berani berdiri berdebat dengan orang-orang cendekiawan yang paling mutakhir pada zaman itu. Dia mempunyai pengetahuan segala sesuatu. Tapi dia tulis di dalam 1 Korintus, saya menetapkan apapun saya tidak mau tahu. Apapun saya tidak mau tahu. Saya hanya mau tahu Yesus dan dia tersalib. Hari ini saya bicara tentang abad 17, 18, 19. Perkembangan filsafat daripada zaman percaya menjadi zaman rasio. Dari zaman rasio menjadi zaman penerangan. Dari abad penerangan menjadi abad daripada analisa. Abad ke-20 sampai ke dunia postmodern. Lalu saya tanya dia, engkau lebih suka filsafat atau lebih suka teologi? Dia menjawab, pasti lebih suka teologi. Saya mengatakan dengan ancaman dari filsafat, kalau engkau tidak belajar filsafat, tidak mungkin engkau memegang teologi yang kuat. Dia menjawab, saya belajar filsafat
hanya karena untuk mengetahui kesalahannya, supaya bawa manusia kembali kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, jawaban yang tepat ini membuktikan dia mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup studi. Paulus belajar filsafat. Paulus mengerti segala pengetahuan. Tapi akhirnya dia tidak mau tahu. Dia hanya mau tahu satu hal. Only one thing I want to know. Not philosophy. Not human understanding. Not the wisdom. Not the human mind. Not the human ideology. But I only want to know one thing. In the Bible. In the Word of God. Concentrated and pointed only to one event. Christ and He crucified. Hanya satu hal yang saya mau tahu, yaitu Kristus dan Dia tersalib. Saudara-saudara, kemarin pendeta berkhotbah di seminar. Tanda Kristen bukan kuburan yang kosong. Tanda Kristen bukan palungan Yesus. Tanda Kristen hanya satu, salib. Kenapa kematian Yesus menjadi begitu penting? Kenapa gereja gantung salib di atas atap? Kenapa gereja gantung salib di atas mimbar? Kenapa salib menjadi tanda di belakang podium? Kenapa salib menjadi tanda di toga? Tanda kekristenan adalah tanda salib. Karena kematian Kristus menggenapi rencana keselamatan dari Tuhan Allah. Jikalau tidak ada Yesus, tidak ada juru selamat. Jikalau Yesus tidak lahir, tidak ada kunjungan Allah ke dalam dunia. Jikalau Yesus tidak hidup suci, tidak ada juru selamat yang mengalahkan setan. Jikalau Yesus tidak dipaku di atas kayu salib, tidak ada upah mengganti dosa yang harus dihakimi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah kekristenan. Di dalam kesaksian orang Kristen yang sejati, entah pendek, entah panjang, yang paling penting engkau menemukan dia meninggikan salib Kristus atau tidak. Di dalam menceritakan kesaksian pribadi, pentingkan, selidiki dia meninggikan salib atau tidak. Kematian Yesus Kristus menjadi inti iman orang Kristen. Kematian Yesus Kristus menjadi inti firman di dalam setiap khotbah. Kematian Yesus Kristus menjadi inti doktrin orang Injili. Kematian Yesus Kristus menjadi inti kuasa kesaksian. Kematian Yesus Kristus, salib Kristus menjadi inti pengharapan kita ke dalam surga. Jikalau Yesus tidak dipaku di atas kayu salib, tidak ada kebangkitan. Jikalau Yesus tidak mati, tidak ada kemuliaan. Jikalau Yesus tidak rela menderita, tidak ada kemenangan. Semua rencana Tuhan Allah yang sempurna di dalam janji seluruh kitab suci berdasarkan kerelaan anak Allah yang tunggal mati di atas salib. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah arti sesungguhnya. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Lihatlah anak domba Allah yang suci, yang tidak bercacat celah, yang rela menanggung dosa, rela dibunuh, mati di atas salib. Karena dengan cara ini Allah mengangkut dosa manusia, membawa kita menuju kepada pengampunan dosa. Saudara-saudara, sekarang saya langsung masuk ke dalam 4 kuasa yang besar di dalam salib Yesus Kristus. Pertama, melalui salib Yesus Kristus, kematian berarti mengganti, mewakili kita yang berdosa. Kematian Yesus Kristus di atas salib adalah mengganti kedudukan engkau, kedudukan saya. Seharusnya saya yang mati, seharusnya saya yang dihukum, seharusnya saya yang binasa karena saya yang berdosa. Sepatutnya saya yang mati. Saya yang berdosa. Sepatutnya saya yang binasa. Saya yang berdosa. Sepatutnya saya yang dihukum. Tapi mengapa Yesus yang dihukum? Mengapa Yesus yang mati?
Mengapa Yesus yang terkutuk? Mengapa Yesus yang digantung di atas salib? Karena dia mengganti saya. Oh saudara-saudara, kuasa pertama, kuasa substitansi, kuasa penggantian. Saudara-saudara, substitution. This is the first meaning and the power of the cross and the death of Jesus Christ. Kematian Yesus Kristus adalah kematian yang substitusi. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah kematian yang mengganti engkau dan saya. Ini arti pertama. Mengapa Yesus mati? Mengganti saya. Mengapa Yesus mati? Saya mengulangi, mengganti saya. Mengapa Yesus mati? Karena mengganti saya. Semua ikut saya satu kali. 1, 2, 3. Mengapa Yesus mati? Semua. Mengapa Yesus mati? Karena mengganti saya. Kalau engkau sudah mengerti kalimat ini, engkau tidak mungkin tidak berlutut. Cara satu-satunya, engkau hanya bisa berlutut. Kepada orang yang bertobat, Tuhan karuniakan pengampunan. Tuhan karuniakan pembenaran. To be justified, to be forgiven, to be sanctified by the blood of Jesus Christ. Oh puji Tuhan. Hal ini boleh terjadi kepada setiap orang, termasuk malam ini. Siapa saja yang mendengarkan khotbah ini, atau siapa saja lagi yang bisa mendengar siaran RRI melalui khotbah seperti ini, biar engkau berlutut di hadapan Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Karena kematian Kristus mengandung 4 kuasa. Kuasa pertama, kuasa mengganti kita. Oh saudara-saudara, kalau dia sudah mengganti, berarti kita dilepaskan. Berarti kita dibebaskan daripada hukuman, daripada kemurkaan, daripada binasa yang seharusnya kita terima. Karena dia mengganti kita. Kedua, arti dan kuasa kematian Yesus Kristus. Mengapa Yesus mati? Karena dia melalui kematian menebus jiwa saya. Sacrifice of substitution. Kedua, sacrifice of redemption. Penebusan, atonement, berarti yang sudah hilang boleh kembali. Yang sudah jatuh di tangan iblis dibeli kembali. Saudara-saudara pernah mengetahui apa artinya menggadaikan sesuatu? Waktu engkau miskin, kekurangan uang, harus membeli obat untuk mengobati mama, papa, anak yang kau kasih. Sekarang sedang sakit keras, engkau tidak mau dia mati, tapi engkau tidak ada uang. Pada waktu engkau lihat dirimu yang tidak ada uang, masih ada arloji yang berharga. Misalkan arloji Omega, arloji Seiko yang mahal, arloji yang bermutu. Langkah engkau mengatakan, ini arloji yang bukan biasa, arloji yang bernilai yang tinggi. Engkau pergi ke pegadaian, lalu pegadaian melihat, ini asli, ini bukan Omega palsu, ini bukan Rolex palsu, ini yang baru adalah berapa ribu dolar. Sekarang orang ini mau pinjam uang, lalu ditaksir oleh ahli arloji dan mengatakan, ini sekarang 20 juta. Sekarang engkau mau pinjam berapa? Saya perlu uang 2 juta. Pegadai itu mengatakan, boleh, pinjamkan 2 juta kepada dia. Jikalau tanggal sekian dia tidak kembalikan uang 2 juta, ini akan disita dan ini akan dijual lagi. Ini nilainya yang baru 20 juta, yang bekas paling sedikit 5-6 juta. Biar dia pinjam 2 juta, tapi barang ini hilang. Saudara-saudara, engkau dapat uang 2 juta, beli obat, membuat ibumu atau istrimu atau anakmu sudah sembuh. Engkau mengingat cilaka, arlojiku yang diberikan oleh ayahku, dia sudah meninggal.
Ini peninggalan orang tua. Ini harta di dalam rumahku yang penting. Bagaimanakah kalau saya tidak ambil kembali? Engkau lihat kalender, 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus dirobek, sisa 5 hari. Engkau cepat-cepat kumpulkan uang, engkau jual barang yang lain, engkau kumpulkan 2 juta dengan surat dari pegadaian itu. Engkau cepat pergi, lalu engkau membayar 2 juta. Orang itu harus kembalikan arloji yang mahal kepada kamu. Karena pegadaian dilindungi oleh hukum. Orang yang pinjam uang, kalau jujur mengembalikan uang, dia berhak mengambil kembali barang yang digadaikan. Tidak boleh ditahan, tidak boleh disangkal. Ini adalah pemerintah yang menjamin sesuatu bahagia daripada rakyat yang sah, dilindungi oleh hukum. Saudara-saudara, saya mau tanya, yang digadaikan itu bukan arloji, yang ditahan itu adalah jiwamu, jiwaku. Ditahan di mana? Bukan pegadaian. Jiwamu, jiwaku ditahan di dalam tangan setan. Lalu sekarang saya mau tanya secara teologi, yang berdosa siapa? Saya. Yang tahan siapa? Setan. Benarkah boleh terjadi ini? Tidak benar. Karena kalau saya berdosa kepada siapa? Saya berdosa kepada Tuhan. Kalau saya berdosa kepada Tuhan, saya hutang siapa? Saya hutang kepada Allah. Kalau saya hutang kepada Allah, yang boleh menahan saya siapa? Tuhan Allah. Tetapi kenapa saya berdosa? Saya hutang kepada Tuhan Allah, tetapi yang menahan saya, yang mengikat saya adalah setan. Oh, inilah teologi. Inilah pengertian yang sulit kita mengetahui apa arti Alkitab. Tapi benarkah tafsiran ini? Benar. Kenapakah kita diam tangan setan? Kita harus cari pengetahuan yang sejati dari wahyu Tuhan. Allah mengatakan dunia sementara diserahkan kepada iblis. Apa artinya? Apakah hak Allah memberikan kepada iblis untuk menahan kita? Iya. Kenapa Allah serahkan kepada iblis? Karena kita berbuat dosa, melanggar hukum Allah. Maka Allah sementara mengizinkan iblis menahan kita. Saudara-saudara, sekarang hujan mulai turun, sebagaimana di Nabiri, sebagaimana di kota-kota yang lain. Hujan turun, kita semua siap hati mendengar firman Tuhan. Di bawah hujan tetap taat kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, biar kita tenang dan menyatakan kemenangan atas hujan, karena sekarang khotbah yang penting sudah tiba pada saatnya. Pada waktu saya berada di dalam tangan iblis dan Allah mengizinkan sementara, izin menahan saya di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-19. Seluruh dunia berada di bawah kuasa tangan si jahat. Temporarily under the hand of Satan, we are bound. Kita semua diikat, ditahan di bawah tangan setan. Dan siapa yang bisa melepaskan kita? Hanyalah Yesus Kristus yang sanggup melepaskan kita. Amin. Saudara-saudara, bagaimana Yesus melepaskan kita? Dia harus bayar harga untuk membeli kita kembali dan lepaskan kita dari tangan setan. Sekarang pertanyaan adalah, Yesus membayar harga kepada siapa? Sekarang jawab saya. Apakah Tuhan Yesus membayar harga kepada setan? Tidak. Semua menjawab tidak. Apakah Tuhan membayar harga kepada setan? Tidak. Tuhan Yesus membayar harga kepada siapa? Hanya bisa dimengerti, kita hutang siapa? Saudara-saudara, kita hutang Allah atau kita hutang setan? Jawab. Kita hutang kemuliaan Allah. Kita hutang kemuliaan Allah. Maka kita harus bayar kepada Allah. Bayar kepada Allah, baru lepas dari murka Allah. Tetapi kita
yang tidak pernah hutang setan. Kenapa ditangkap oleh setan? Karena Allah tidak lagi melindungi kita. Pada waktu kita berdosa, kita melarikan diri daripada perlindungan Tuhan Allah. Saat itu setan langsung datang membelenggu, menangkap kita, menyatakan kemenangan sementara yang palsu. Saudara-saudara, Tuhan menyertai kita dan kita minta Dia terus memberkati kita. Kalau ada hujan lagi, tetap dengar firman sampai selesai. Amin. Saudara-saudara, saya tidak berhutang kepada setan. Saya hutang kepada Tuhan. Tetapi setan menangkap saya. Bagaimana saya menyelesaikan? Minta Tuhan bayar hutang. Oh Tuhan Yesus, bayarlah hutangku. Hutang kesucian, hutang keadilan, hutang kebenaran, hutang kebajikan, hutang ketaatan kepada Allah yang ada di surga. Tuhan, hutangku aku tidak bisa bayar karena aku terlalu lemah. Aku tidak kuat. Tolong bayar hutangku. Siapa yang bisa membayar hutangku? Hanyalah anak Allah yang tunggal. Karena Dia paling suci, Dia paling adil, Dia paling benar, Dia paling baik, Dia paling murah, Dia paling penuh cinta kasih. All the love, grace, mercy, righteousness, holiness, goodness are all in Jesus Christ. Hanya di dalam Kristus. Barang siapa yang mengenal Kristus, mengenal Tuhan Allah. Barang siapa yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak mengenal Tuhan Allah. Saya tidak bisa mengenal Allah dari Nabi karena dia berdosa. Saya tidak bisa mengenal Allah dari Musa karena Musa orang berdosa. Tetapi saya bisa mengenal Allah hanya dari Yesus Kristus karena Dia tidak berdosa. Oh saudara-saudara, ketahuilah malam ini mengapa engkau percaya kepada Yesus Kristus. Dia satu-satunya yang tidak berdosa. Dia satu-satunya yang memaparkan kemuliaan Allah 100%. Puji Tuhan, hanya di dalam Kristus kita melihat kemuliaan Allah yang sempurna. Hanya di dalam Kristus kita melihat kemurahan Allah yang sempurna, keadilan Allah yang sempurna, kesucian Allah yang sempurna. Oh puji Tuhan, Yesus patut menjadi wakil Allah satu-satunya. Yesus patut menjadi pengantara antara manusia dan Allah satu-satunya. Yesus sungguh patut menjadi juru selamat satu-satunya. Amin. Puji Tuhan. Maka Yesus Kristus waktu membayar hutang di mana engkau tidak sanggup, saya tidak sanggup, engkau tidak mampu, saya tidak mampu, engkau tidak layak, saya tidak layak. Yesus melayakkan kita karena mengganti kita, membayar semua hutang kita kepada Tuhan. Pada waktu Yesus membayar segala hutang kita kepada Tuhan, Allah menerimanya dengan puas dan berkata, barang siapa yang engkau ganti, orang itu saya selamatkan jika mereka percaya kepadamu. Inilah Injil, inilah keselamatan. Barang siapa menerima Yesus yang mati mengganti kita, barang siapa mengaku Kristus yang membayar hutang bagi kita, orang itu pasti diselamatkan oleh Tuhan Allah. Amin. Saudara-saudara, ini arti dan kuasa kedua. What is the meaning? What is the power of Christ hung on the cross? What is the power of death and the sacrifice of our Savior? Juru selamat kita mati di atas kayu salib. Pertama, menjadi kuasa penggantian. Kedua, menyatakan kuasa penebusan. Jadi Allah perintahkan, setan, engkau sekarang sudah kalah. Keluarkan Stephen Dong dari tanganmu. Dia dibebaskan menjadi milik Yesus Kristus. Setan tidak boleh lagi tahan engkau. Engkau yang sakit AIDS,
engkau yang berdosa, engkau melawan Tuhan, mungkin Tuhan biarkan engkau mati karena AIDS. Tapi Tuhan akan menyelamatkan jiwamu, tidak dibelenggu oleh setan, dan diselamatkan dan hidup kekal sampai kekal. Oh saudara-saudara sekalian, inilah keselamatan, inilah Injil. Saya harap sebelum saya mati, orang di Papua mendengar Injil melalui mulutku, berkhotbah bagi firman Tuhan dengan jujur, dengan sempurna. Engkau mengenal Injil. Hari ini saya memberitakan Injil melalui firman kitab suci di dalam kematian Yesus Kristus. Saudara-saudara, kuasa pertama, kuasa mengganti. Kuasa kedua, kuasa menebus. Kuasa ketiga, kuasa propisiasi. The third power, the third secret of the death of Jesus Christ in His sacrifice on the cross is the sacrifice of propitiation. Apa artinya daripada korban berdamai? Apa arti daripada propisiasi? Saudara-saudara, saya akan melihat dari dua segi. Segi pertama yang negatif, segi kedua yang positif. Yang negatif, Yesus menghentikan kemarahan Tuhan Allah. Nah, ini penting sekali. Saya berdosa, saya menjadi pemberontak, saya berdosa, saya menjadi anak pengkhianat, saya berdosa, saya menjadi anak yang dimarahi oleh Tuhan. Murka Allah ada pada orang yang murtad kepada Dia dari surga. Saudara kalau membaca di dalam pasal 3 dari Yohanes, Injil yang mulia itu diberkatakan yang beriman tidak binasa. Yang tidak beriman akan binasa. Yang percaya kepada Yesus Kristus ada hidup yang kekal dalam dirinya. Yang tidak percaya, murka Allah ada pada dia. Saudara-saudara, tahu tidak? Karena kita berbuat dosa, kita terus dimarahi oleh Tuhan. Tahu tidak? Murka Allah yang suci, yang kekal, yang dahsyat berada di diri kita saban hari. Engkau tidak sadar, engkau tidak insyaf, engkau masih bermain-main dengan dosa. Sampai kapankah? Dengar teriakan dari nabi-nabi, dengar teriakan dari pekabar Injil, dengar teriakan dari rasul-rasul. Bertobatlah kamu, mengapa harus binasa? Bertobatlah kamu, mengapa harus binasa? Murka Allah yang harus tiba kepada saya sekarang mendadak. Ada orang yang menolak, yang memberhentikan, dan dia berusaha, dan dia berhasil membuat Tuhan tidak marah lagi. Siapakah yang bisa memberhentikan kemarahan Allah? Kalau presiden marah, ajunannya tidak bisa menahan. Kalau raja marah, maka menterinya tidak bisa menolak. Kalau Allah marah, siapa bisa merubah dia? Kecuali anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus bukan memakai wibawa yang dibesar di wibawa Allah. Yesus tidak memakai kuasa untuk memaksa Allah tidak marah. Yesus Kristus justru memakai kematian Dia sendiri di atas kayu salib dan berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak mengetahui. Kematian anak Allah ini telah menghentikan kemarahan Allah. Kematian anak Allah ini menghentikan permusuhan kita dengan Tuhan Allah. Saudara membaca Roma pasal 5 ayat ke-10. Melalui kematian anak Allah, maka saat kita masih menjadi musuh, kita diperdamaikan. Dari sudut negatif, kemarahan Allah
dihentikan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Maka Allah menarik kembali kemarahannya, tidak jadi diturunkan kepada kita. Dari sudut positif, dia membawa kita kembali dan biar kita boleh kembali menjadi milik Tuhan Allah. Saudara-saudara, He stopped the wrath of God and He bring us back to our Father. Yesus membawa kita kembali kepada Bapa. Dia menghentikan langkah kaki kita, tidak lagi terus menuju ke neraka. Apa itu keselamatan? Keselamatan berarti kuasa dari kebinasan berhenti bekerja. Apa itu keselamatan? Berarti pintu jalan menuju ke neraka ditutup. Apa arti keselamatan? Keselamatan berarti hati kemarahan Allah dipulihkan. Apa arti keselamatan? Keselamatan berarti kemarahan, hukuman Tuhan ditarik kembali. Apa arti keselamatan? Arti keselamatan berarti pengampunan Tuhan, pengampunan itu diberikan kepada kita. Puji Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 20 dikatakan, sekarang dengan memecahkan tubuh Yesus Kristus sendiri di atas kayu salib, dia seperti tubuhnya yang sudah dipecahkan, sama seperti hari Yesus dipaku di atas kayu salib. Di dalam 7 mujizat, jam 9 sampai jam 3, hari Jumat Agung, hari Kristus mati, ada satu mujizat yang paling penting terjadi pada waktu jam 12. Jam 9 sampai jam 6 itu adalah 6 jam. Dan jam 12 itu tengah-tengahnya sengsara. Jam 12 jam matahari paling panas terik, paling bercahaya besar. Saat itu seluruh langit menjadi gelap gulita. Saya tidak mengerti, semua begitu tepat, semua begitu akurat. Ini pengaturan Tuhan Allah. When the light of the sun is so powerful, so big, at the same time darkness is now covering the whole earth, especially on the Mount of Calvary. Di atas bukit Golgota, jam 12, matahari pun tidak bersinar, matahari malu, tak berani bercahaya. Dia menyimpan mukanya, dia tutup menyembunyikan diri, karena dia tidak pernah melihat ada orang yang begitu baik diperlakukan begitu jahat. Ada orang begitu benar dipermalukan demikian bengis. Ada anak Allah yang begitu suci dihukum begitu kasihan. Matahari pun tidak berani menonjolkan diri. Matahari malu menyatakan sinarnya. Saat itu seluruh dunia menjadi gelap, Golgota menjadi gelap gulita, dan saat itu terjadi teriakan Yesus Kristus, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, tidak pernah ada teriakan manusia yang lebih menakutkan dari teriakan kalimat ini, yang 1000 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Daud di Mazmur pasal 22 ayat pertama. My God, why hast thou forsaken me? Dan di dalam seluruh dunia, tidak ada orang tahu kenapa Daud mengatakan kalimat itu. Sampai pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, barulah orang Kristen tahu Yesuslah orang itu yang mengganti kita. Saat yang sama, jam 12, di dalam 7 mujizat, ada satu mujizat yang paling penting muncul. Saat Yesus Kristus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itu tirai yang memisahkan tempat suci dan tempat maha suci di dalam bait Allah robek dari atas
dan pecah menjadi dua dari atas sampai bawah. Saudara-saudara, tirai itu tadinya satu. Tirai itu tinggi lebih daripada puluhan meter. Tirai itu panjang puluhan meter. Karena bait Allah yang paling besar justru didirikan oleh orang yang tidak layak. Bait Allah tadinya adalah kemah perhimpunan, dibangun oleh Musa sendiri. Itu kecil, itu dibawa ke sini sana, mewakili Tuhan menyertai manusia. Bagaimana bisa menyertai manusia? Karena diberikan tanda di tempat maha suci, di mana Allah bersemayam di situ. Maha suci ada tempat satu-satunya, panjang, lebar, tinggi, mutlak sama tingginya, sama panjangnya, sama lebarnya. Tiga ini sama. Berarti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama mulia, sama kekal, sama berkuasa, sama selama-lamanya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Esa, suci, 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 tiga kali. Dan ini satu, ini tempat maha suci, tempat Tuhan berada, tetapi bukan di surga, di bumi. Mengapa? Supaya menyatakan Allah sendiri turun ke dunia. Allah sendiri berada di umatnya. Allah menyertai orang yang dicintai, yang ditebus. Oh orang Kristen, jangan mempermalukan nama Tuhan. Ingatlah Allahmu adalah Allah yang suci, suci, suci. Allah Tritunggal yang Maha Esa adalah Allah yang turun dari surga, lahir dunia, menjadi Yesus Kristus yang inkarnasi. Dan Maha Suci itu tempat Allah berada. Untuk apa? Imam besar masuk ke dalam tempat Maha Suci 1 tahun cuma 1 kali, yaitu bulan ke-7 tanggal ke-10. Yang masuk hanya boleh 1 orang. Orang itu adalah imam besar. Dan imam besar adalah manusia. Tapi imam besar yang sungguh-sungguh adalah Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging, dari surga turun ke dalam palungan, menjadi manusia berdaging dan darah, menjadi pengantara satu-satunya bersifat ilahi dan bersifat manusia, menyertai kita. Barang siapa mengenal Kristus, dia mengenal Tuhan Allah. Barang siapa mengenal inkarnasi, dia mengenal Immanuel. Barang siapa mengenal Allah berada di dalam dunia, menjadi manusia namanya Yesus Kristus, dia mengenal keselamatan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pernah 1 kali Allah datang ke dalam dunia karena Allah mengasihi dunia. Demikian Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya dia mati bagi kita dan bagi pula dari orang mati, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara perhatikan, siapakah masuk ke dalam tempat maha suci? Imam besar. Bagaimana masuk? Dia harus melewati tirai. Saudara dengar kalimat di bawah. Tirai di dalam bait Allah itu besar, bukan seperti horden di dalam rumahmu. Karena bait Allah yang didirikan oleh Herodes tingginya puluhan meter, lebarnya puluhan meter, dan tirai itu harus sama lebar, sama panjang, sama tinggi menurut ajaran yang dicatat di kitab suci. Sehingga tirai itu berapa besar? Saudara belum pernah belajar, tidak bisa membayangkan. Tirai itu besarnya sampai mesti 300 orang baru bisa menggantungnya. Tirai itu berat luar biasa. Dari tempat paling tinggi sampai bawah, dari tempat kanan sampai kiri,
begitu puluhan meter, begitu besar, begitu berat. Dan saya mau tanya, siapakah yang bisa merobek tirai yang 300 kilo dari atas sampai bawah? Mungkinkah manusia? Mungkinkah imam besar? Tidak ada kemungkinan kecuali tangan Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, di dalam zaman Belsasar menjadi raja yang penting di Babilonia, sesudah Nebukadnezar, sesudah Nipponidus, maka Belsasar menjadi raja di tempat Babilonia. Maka waktu dia berpesta dengan menggunakan alat-alat emas perak yang ditawan, yang diambil dari bait Allah, Allah marah dan tunjukkan jarinya, menulis Tigel Upharsin, mini Tigel Upharsin. Dihitung sampai hari ini, berhentilah kuasamu, berhentilah. Hari ini engkau lepas hak sebagai raja. Tangan itu muncul, tetapi tidak merobekkan apa-apa. Hanya tulis, ini kali tangan Tuhan sendiri merobek tirai dari tempat suci dan tempat maha suci, dari atas sampai bawah menjadi dua helai. Apa artinya? Supaya tidak bisa lagi ditutupi tempat Tuhan Allah. Supaya jalan yang menghalangi kabar Tuhan dibuka. Dan yang membuka jalan adalah Tuhan sendiri. Yang dibuka jalan ada tirai yang menghalangi. Tirai itu adalah kesucian Allah. Kesucian Allah yang menghalangi kita. Karena kita tidak suci, tidak layak masuk ke hadapan Tuhan Allah. Kesucian Allah sendiri telah dipecahkan. Kesucian Allah adalah di dalam diri Yesus Kristus. Kemarahan Allah diterima oleh Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus menanggung dosa kita. Dia merobekkan diri. Sebagaimana dia berkata, inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Lakukan karena ini senantiasa demi mengingat aku di dalam perjamuan suci. Saudara-saudara, biar malam ini kita mencintai Tuhan, mengerti salib Kristus. Cilakalah jikalau kita yang namakan diri Kristen tapi tidak mengerti apa itu salib. Cilakalah jikalau kita ditebus oleh Yesus, kita menginjak-injak darah Yesus Kristus. Biarlah firman ini selesai, suara manusia berhenti. Biarlah suara Roh Kudus bekerja terus di dalam hatimu yang mendengar firman khotbah hari ini, sampai selama-lamanya setia kabar Tuhan. Amin. Saudara-saudara, jangan menipu diri. Tirai yang pecah ini mujizat yang terbesar di dalam 7 mujizat pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. Ini mujizat yang paling penting, menyatakan Kristus mati membuka jalan bagi kita kembali kepada Tuhan Allah, menuju ke neraka, jalan dibuntu, menuju ke surga, pintu dibuka, dan yang membuka pintu Yesus. Pintu yang dibuka, tirai yang pecah adalah tubuh Yesus yang dipaku di atas salib. Ini namanya the sacrifice of propitiation, to stop the wrath of God, to close down the door of the hell, and to reopen the way to heaven. Puji Tuhan, tubuh Kristus dipecahkan, pintu surga dibuka, kita boleh kembali kepada Allah, berjumpa dengan Dia, sebagaimana Adam diusir keluar dari Firdaus. Orang Kristen yang sejati diterima kembali ke dalam surga, di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Ini arti ketiga. Sekarang saya masuk ke tempat arti terakhir. Arti kematian yang terakhir di atas kayu salib Yesus Kristus. Yesus mati di atas salib untuk menyelesaikan the sacrifice
of reconciliation. Pendamaian, memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah. Siapakah saya? Saya anak murtad. Saya anak pengkhianat. Siapakah saya? Saya anak kemarahan. Anak yang harus dihakimi oleh Tuhan. Saudara kalau membaca di Efesus pasal 2, kami anak murtad. Kami anak yang patut dimurkai oleh Tuhan. The son of the wrath of God. The son of the condemnation. The son of betrayer. The son of the curse of God. Kita anak yang terkutuk, anak pemberontak, anak yang memusuhi Tuhan, anak yang selalu dihukum, dilempar ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Dan puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, melalui kematian Yesus Kristus sudah berubah. Segala sesuatu diubah oleh Tuhan. Kita bukan menjadi anak durhaka, kita bukan menjadi anak pemberontak, kita dijadikan anak yang taat kepada Tuhan. Amin. Anak kegelapan menjadi anak terang, anak kejahatan menjadi anak yang dikasihi, anak yang tidak taat menjadi anak yang taat, anak yang dimurkai menjadi anak yang dikasihani oleh Tuhan, anak yang melawan menjadi anak yang tunduk, anak yang mengkhianati Tuhan menjadi anak yang dipimpin oleh Roh Kudus. Perdamaian itu terjadi. Saudara-saudara, setiap kali saya membicarakan perdamaian, hati saya sangat terharu. Dan saya akan membicarakan satu hal yang seumur hidup menggerakkan hati saya. Di dalam seluruh Kapin, 55 kota, hanya kota ini mendengarkan kalimat cerita sekarang. Seorang anak yang kurang ajar melawan papanya. Papanya dari kecil membesarkan dia dengan pengharapan menjadi penerus usahanya, penerus keinginannya. Anak yang ganteng, yang sehat, yang muda, yang gagah, tapi akhirnya menjadi anak pemberontak. Papanya marah dan makin lama makin berani, makin memberontak. Akhirnya papa berkata, mulai hari ini saya tidak mengaku engkau sebagai anak. Keluar dari rumah ini. Saya usir engkau sampai mati. Engkau tidak boleh balik. Saya lebih baik tidak ada anak daripada anak yang kurang ajar seperti kamu. Keluar dari engkau. Lalu diusir. Anak itu bukan saja tidak takut. Dia menjawab, saya memang sudah lama tidak mau di rumah ini. Usir ya usir. Saya tidak akan balik. Aku tidak lagi mengaku engkau sebagai bapakku. Lalu dia bawa barangnya. Dia keluar. Lempar pintu dengan suara keras. Dengan kurang ajar. Dia meninggal ke rumah itu. Papanya marah. Sampai hampir mau meledak kepalanya. Hatinya seperti mau loncat daripada jantungnya. Marah. Dan jatuh pingsan. Dan mulai hari itu papanya tidak lagi bisa tidur enak. Tidak lagi bisa makan enak. Sebenarnya marah kepada anak yang biadab, yang kurang ajar ini. Tetapi saudara-saudara, yang paling sedih adalah ibunya. Ibunya mulai hari itu tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Bukan hanya tidak enak makan, tidak enak tidur. Dia terus cucurkan air mata. Ini anak kandungan saya. Anak satu-satunya yang saya mengganti popok, saya membersihkan tai kencingnya dia, saya membimbing dia sampai dewasa. Sekarang sudah menjadi anak muda yang ganteng, yang sehat, yang kuat, yang gagah, tetapi menjadi anak pengkhianat, menjadi anak kurang ajar kepada suamiku. Suamiku ini suamiku, ini anakku, ini rumahku. Sekarang jadi apa? Dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Maka dalam berapa bulan dia kurus. Tidak lama kemudian dia hanya minum dan dia tidak bisa tahan lagi. Dia sakit keras dan hampir
sisa kulit membungkus tulang seperti mayat yang masih bernapas sedikit saja. Suaminya sudah dipukul oleh anak yang kurang ajar. Melihat istri sekarang menjadi seperti ini, dia begitu sedih dan begitu marah. Hatinya penuh dengan dendam. Gara anak yang kurang ajar, istriku harus mati seperti ini. Saya tidak akan ampuni sampai kapanpun juga. Tapi saudara-saudara, dia masih mencintai istrinya. Sebelum istri ini meninggal dunia, dia mendadak berbicara dengan suara yang kecil sekali. Suaminya langsung menurunkan telinga, mendengar apa yang dikatakan oleh dia. Lalu istri itu dengan suara yang lembut minta kepada suaminya, tolong panggil anakku pulang. Oh, tidak bisa. Bukan saya yang salah sama dia. Dia yang salah kepada saya. Saya tidak akan panggil dia pulang. Saya sudah lontarkan kalimat, tidak mungkin aku berdamai dengan dia. Demi engkau kalau masih mencintai saya, tolong saya sebelum mati hanya minta satu hal, panggil dia pulang. Suaminya sedih sekali karena dia masih cinta istrinya. Dia sekarang mulai berusaha untuk mengalahkan kemarahan sendiri. Tapi dia tahu ini tidak gampang. Dia tetap menggelengkan kepala. Dengan air mata berlinang-linang, wanita ini pegang tangannya dengan gemetar mengulangi satu kali lagi, demi aku, tolong panggil anak itu pulang. Suaminya akhirnya dengan sangat terpaksa pergi ke meja tulis, menulis satu surat yang sederhana. Pulanglah, mamamu hampir mati. Papa. Hanya 2 kalimat. Pulanglah segera, ibumu hampir mati. Ini tanda tangan papanya. Lalu suruh orang kirim kepada anaknya. Waktu anaknya membaca surat itu, dia sudah jenuh hidup di luar. Dia sudah sadar kawan berdosa, semua bukan sungguh-sungguh. Dia sudah tahu uang dia sudah sama sekali habis. Apakah betul Papa panggil saya pulang? Betulkah surat ini bukan surat palsu? Betulkah tanda tangan asli dari Papa? Dia menyelidiki, membaca. Akhirnya dia berani konfirmasi. Ini panggilan papaku yang asli. Tanda tangan yang sejati. Maka dia melembutkan hati. Dia pulang ke rumah. Dari tempat yang jauh dia berusaha secepat mungkin. Jangan sampai di rumah mama sudah tidak ada napas. Dia berusaha secepat mungkin tiba di rumah. Waktu dia mau ketuk pintu, pintu tidak ditutup. Dia langsung masuk. Ini rumahku yang sudah sekian lama saya meninggalkan. Berbulan-bulan saya tidak pulang. Dia masuk ke dalam pintu kamar, tetap tidak ditutup. Dan dia melihat Papa berdiri di pinggir ibu yang sudah sisa kulit membungkus tulang. Seperti mayat yang masih napasnya susah. Mata sudah mendalam sekali. Dan tutup sisa satu garis. Napasnya susah sekali. Dan pada waktu dia sampai di pinggir, dia sadar papanya tidak menggobris dia. Papanya lihat pun tidak lihat dia. Dia mengetahui Papa dendam, Papa memusuhi dia. Dia tidak mengerti kenapa dipanggil pulang. Kalau engkau sudah tidak cinta saya, kalau engkau sudah tidak mau saya, kenapa engkau panggil saya pulang? Kenapa kirim surat? Tapi dia tidak berbicara. Dia tahu dia hanya pulang untuk mama, hanya untuk beberapa saat. Setelah mama meninggal, dia akan pergi, tidak pernah akan pulang lagi sampai selama-lamanya. Dia berdiri dan dia akhirnya memberanikan diri. Dia mengatakan kalimat, Mama
Waktu dia menyebut mama, mata dari ibu yang mau mati itu segera buka dengan terpaksa. Pengharapan yang baru seperti matahari fajar menyingsing, menyirami ke dalam hatinya. Seperti sesuatu surga tiba kepada dia. Dia melihat dengan paksa mata yang melotot kepada anak yang terhilang. Dia sudah tidak bisa bicara dengan suara yang jelas. Dia hanya paksa mengatakan, anak, pulanglah. Lalu dengan paksa dia mengulurkan tangan kanan pegang tangan suaminya, dan tangan kiri pegang tangan anaknya. Sebelum mati, sebelum menghembuskan napas terakhir, dia mendekatkan kedua tangan musuh ini untuk menjadi bersatu. Dan dia mengatakan kalimat terakhir, Papa, terimalah dia kembali. Anak, kembalilah ke papamu. Sesuai kalimat itu, dia lepas kedua tangannya dan dia meninggal dunia. Pada waktu dia meninggal dunia, suaminya menangis, atau itu menangis. Tapi pada waktu kedua orang menangis, mereka sadar tangan mereka telah bersatu di dalam tangan ibu yang baru lepas itu. Mulai hari itu, anak berlutut berkata, ampunilah saya, demi mama saya kembali. Dan ayahnya berkata, aku mengampuni engkau, demi ibumu saya terima engkau kembali. Inilah cinta Tuhan, inilah cinta Kristus. Pada waktu Yesus dipaku di atas salib, dia pegang tangan Allah Bapa dan dia pegang tangan kita, dan dia berkata, hei orang berdosa, bertobatlah. Dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu. Siapa yang berkata malam ini di Jayapura, saya sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamatku? Maukah saudara? Maukah saudara? Saudara menjawab saya, yang malam ini mau sungguh-sungguh berjanji mengikut Tuhan seumur hidup sampai berjumpa dengan Tuhan. Dibangunkan, diperbarui hidupmu. Yang mau, mari kita berdiri berdoa di hadapan Tuhan. Yang mau berdiri, yang mengikut Tuhan selamanya, sekarang taat kepada Roh Kudus. Sekarang berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan mencintai kita. Tuhan menerima kita masing-masing. Mari kita masuk di dalam doa. Semua berdoa. Semua tunduk kepala. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sebut di dalam Yesus Kristus, kami sangat berterima kasih karena kematian Yesus, kematian yang mengganti, kematian yang menebus, kematian yang memulihkan, yang telah menghentikan kemarahan Allah, dan kematian yang memperdamaikan kami dengan Allah yang suci. Siapakah gerangan kami sehingga kami boleh menerima cinta kasih yang sempurna seperti ini? Tuhan, ampunilah kiranya segala dosa kami. Tuhan, terima kembali anak-Mu yang sudah terhilang, yang sudah berontak, yang sudah melawan Tuhan, yang sudah jauh daripada Engkau. Malam ini kami pulang, kami datang kepadamu, kami menerima Engkau, kami mengundang Yesus Kristus masuk ke dalam hati kami masing-masing. Engkau yang sudah mati, Engkau sudah bangkit, Engkau yang sudah bangkit, Engkau sudah kembali ke surga, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Engkau berdoa syafaat bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Engkau hidup senantiasa berdoa syafaat bagi kami sampai Engkau datang kembali pada dunia kiamat. Engkau menyelamatkan, Engkau menyempurnakan penebusanmu bagi kaum pilihan untuk selama-lamanya.
kami berterima kasih. Hari ini kami kembali kepadamu. Terimalah kami, dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.